Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Tunisa dengan NIM 220511015 dari kelas R5E reguler. Saya di sini akan membacakan satu tugas dari Pak Agus Isa Martinus dengan materi rangkaian rancangan sistem digital 16 segmen. Dari digital sendiri pengertiannya adalah digital berasal dari bahasa Yunani yaitu digitus yang berarti jemari-jemari. Manusia mempunyai dua tangan yang masing-masing tangan mempunyai 5 buah jari sehingga jumlah dari kedua tangan adalah 10. Dari sistem sendiri yaitu satu kesatuan dari komponen-komponen penyusun yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan dalam bidang teknik digital, sistem diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang mampu menghasilkan sinyal keluaran yang dikehendaki dari masukan sinyal yang diberikan kepadanya. Rangkaian digital adalah kesatuan dari gerbang-gerbang logika yang membentuk suatu fungsi pemrosesan sinyal digital. Gerbang logika pada dasarnya adalah blok-blok piranti keras hardware yang dapat melakukan operasi AND OR AND NOT. Jika semua persyaratan input logika dipenuhi, maka gerbang logika akan menghasilkan sinyal biner yaitu 1 dan 0. Hubungan input dari output dari variabel biner untuk setiap gerbang dapat disajikan dalam sebuah tabel yang disebut tabel kebenaran atau truth table. Dari macam-macam logika, salah satunya adalah ada gerbang logika OR. Kita memasukkan input dan akan mengeluarkan output. Misalkan kita memasukkan input X 1 dan input Y 1, lalu akan menghasilkan output 1. Input X 1 dan input Y0 akan mengeluarkan output 1, input X0, input Y1 akan mengeluarkan output 1, input X0 dan input Y0 akan mengeluarkan output 0. Dan kedua adalah ada gerbang logika AND. Dengan memasukkan input XY akan mengeluarkan output X kali Y. Bisa dilihat dari tabelnya, input X1, input Y1 akan mengeluarkan 1. Input X1, input Y0 akan mengeluarkan output 0, input X0, input Y1 akan mengeluarkan output 0, input X0 dan input Y0 akan mengeluarkan 0. Dan ketiga adalah gerbang logika NOT. Dengan masukan dan keluaran dari yang sudah saya taruh di PPT, bisa dilihat tabelnya juga. Input X1, output X0. Input 0, output X aksen 1. Dan keempat ada gerbang logika XOR. Dari tabelnya bisa dilihat kalau kita mengeluarkan input X1 dan input Y1, maka akan mengeluarkan output 0. Input X1 dan input Y0 akan mengeluarkan output 1. Input X0 dan input Y1 akan mengeluarkan output 1. Input X0 dan input Y0 akan mengeluarkan output 0. Kemudian gerbang logika yang keempat adalah gerbang logika AND OR. Bisa dilihat di PPT saya dan tabelnya. Input X1, input Y1 akan mengeluarkan output X plus Y dengan keluaran 0. Input X1 dan input Y0 akan mengeluarkan output 0. Input X0 dan input Y1 dengan output 0, input X0 dan input Y0 outputnya 1. Dan gerbang logika yang kelima adalah NN. Masukan dan keluaran di sini adalah di X kali Y aksen. Input X 1, input Y1 akan mengeluarkan 0. Input X1, input Y0 akan mengeluarkan 1, input X0, input Y1 akan mengeluarkan 1, input X0
0 dan input Y0 akan mengeluarkan 1. Kemudian ada gerbang logika XNOR. Di sini bisa dilihat input X1, input Y1 dengan output 1. Input X1, input Y0 akan mengeluarkan 0, input X0 dan input Y1 mengeluarkan 0. Nah, setelah kita memahami gerbang-gerbang logika yang ada di sistem digital, mari kita berpindah haluan kepada Keymap yang akan sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas tersebut. Keymap adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Keymap terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sederhana dan kita hitung. Nah, langkah-langkahnya nih, konversikan persamaan boolean yang diketahui ke dalam bentuk SOP atau POS. Gunakan tabel kebenaran sebagai alat bantu. Kedua, gambarlah Keymap dengan rumus jumlah sel sama dengan 2. Ketiga, isi Keymap dengan nilai logika output dari tabel kebenaran pada langkah 1. Keempat, kelompokkan sel-sel bernilai logika output yang berdekatan dengan aturan. Hanya yang berdekatan secara vertikal atau horizontal yang boleh dikelompokkan. Yang kelima adalah jumlah sel yang boleh dalam satu kelompok adalah 2, 4, 8, 16 dan selanjutnya. Yang keenam, buat persamaan SOP atau POS baru sesuai dengan hasil pengelompokan sel. Yang terakhir adalah buat rangkaian logika sederhana dari persamaan SOP atau POS pada langkah kelima. Nah, dari yang kita sudah memahami Keymap nih, kita akan melanjutkan dengan Logisim atau yang dengan singkatan aplikasi simulator logika. Logisim adalah perangkat lunak simulator untuk sistem digital, salah satunya yaitu Logisim. Logisim merupakan sebuah tool dalam pembelajaran untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian gerbang logika digital. Logisim berbasiskan perangkat lunak freeware, artinya tidak memerlukan biaya untuk mendapatkannya. Spesifikasi permintaan masukan terdiri dari 5 input saklar tombol switch on or off, yaitu T4, T3, T2, T1, dan T0. Output adalah display 16 segmen yaitu S0, S1, S2, S3, S4, S5 sampai 9. Kemudian dilanjutkan dengan SA, SB, SC sampai dengan SF sebanyak 1 buah. Karakter yang ditampilkan 12 sampai 15 karakter. Karakter sesuai dengan rancangan. Dalam rancangan ini terdiri dari 15 karakter. Dari spesifikasi permintaan yang saya akan tuangkan pada tugas ini adalah Safiratunisa 11. Dengan nomor urut S adalah 1, A adalah 2, F adalah 3, I adalah 4, R adalah 5, A 6, T7, U8, N9, N10, I11, S12, A13, 114, 1115. Blok diagram rancangan di sini terdiri dari 3 bagian utama. Masukan berupa 5 saklar on off, T0 sampai T4. 2 rangkaian digital kombinatorial dan keluarkan berupa display 16 segmen. Bisa dilihat dari tabel yang dari PPT saya. Spesifikasi permintaan. Ini adalah rangkaian-rangkaian yang akan digunakan untuk di display yang akan kita gunakan. Bisa dilihat ya semuanya. Dan ini adalah rancangan yang ada di Logisim saya. Mari kita cek di Logisim yang ada di aplikasi Logisim saya. Nah, ini adalah rangkaian yang sudah saya buat dengan rangkaian display Safiratunisa 11. Mari kita cek ya semuanya. S adalah dengan input E. Nah, ini berbentuk S di LED-nya ya. Kemudian
A adalah D, ini A, kemudian F adalah DE. Nah, ini F ya. Kemudian I adalah C. Ini I. R-nya D, C, E. Nah, ini R. A adalah C, D. Ini A. T, C, D, E. Nah, ini A. Kemudian kita beralih ke T. T adalah dengan input CD. C, D, E. Nah, ini T. U, B. Nah, ini U-nya U kecil ya yang saya gunakan. Kemudian kita beralih ke N. Sebagai display yang ke-9 adalah BE. Hah? Kemudian N adalah dengan input BE. N yang kedua, karena N yang saya gunakan adalah N yang besar. Ini ada 2 N ya. N yang kedua dengan input CD. Kemudian N adalah dengan input BE. N yang kedua, karena N yang saya gunakan adalah N yang besar. Ini ada 2 N ya. N yang kedua dengan input CD. Nah, ini N yang kedua. Berbeda input dengan N yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan S dengan input BC. Nah, ini S-nya. Kemudian A. A adalah input BCE. BCE. Nah, ini A-nya. Kemudian 11 dengan input apa ini? BCD lagi. Nah, ini 1. Kemudian 1 lagi dengan huruf terakhir 1 juga. BCDE. Nah, ini 1. Inilah logisim rangkaian yang telah saya buat dengan 16 display Safira Tunisia 11. Dari rangkaian yang sudah saya perlihatkan dari display 16 segmen saya Safira Tunisia 11, mari kita beralih ke perancangan. Ini adalah yang tadi kita gunakan untuk logisim. Dengan tersedia input, display, dan output. Inputnya sendiri yang T0, T1, T2, T3, dan T4. Display adalah karakter yang kita gunakan, yaitu saya menggunakan Safira Tunisia 11. Outputnya adalah S0, S1, S2, S3, sampai S9, dilanjutkan dengan SA, SB, SC, SD, SE, SF. Dengan semuanya adalah 16 segmen. Sebelum kita ke logisim, kita akan menggunakan ekspresi boolean. Ekspresi boolean yang kita gunakan untuk mengelompokkan dari
output kita. Bisa dilihat di sini. Saya akan membacakan satu contoh SO dengan ekspresi booleannya. SO dengan ekspresi boolean saya adalah A B aksen, C aksen, D E aksen, plus A B aksen, C D aksen, E, plus A B aksen, C D E aksen, plus A B C aksen, D aksen, E, kemudian plus A B C aksen, D E aksen, dan terakhir A B C D aksen, E. Dan total semuanya adalah 16. Ekspresi boolean itu pengelompokan dari output input ya teman-teman. Nah, dari kita yang sudah mengelompokkan boolean, iya maksudnya itu boolean, setelah kita mengelompokkannya, lalu kita menyederhanakan fungsi boolean menggunakan mapping. Mapping itu yang akan kita gunakan untuk logisim. Penyederhanaan fungsi boolean menggunakan mapping yang bisa dilihat dari tabel yang saya sediakan di PPT ini. Bisa dilihat, saya akan membacakan salah satu contoh boolean menggunakan mapping saya dengan SO. SO ini A aksen, B aksen, D aksen, E aksen, A aksen, C, D aksen, E, plus A aksen, B, D aksen, E, plus A, C, A aksen, C aksen, D, E aksen. Ini itu kita gunakan dari boolean menggunakan aplikasi mapping di web ya teman-teman. Oke, dari semua yang sudah saya jelaskan, untuk presentasi kali ini dapat kita petik kesimpulannya adalah untuk proses simulasi kita menggunakan sebuah aplikasi simulator logika, yaitu Logisim. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa rangkaian yang dibuat untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan di awal. Rancangan rangkaian digital kombinatorial ini menghasilkan display 16 segmen, yang mana display tersebut menampilkan sebuah karakter yang telah dirancang. Karakter yang dirancang dalam makalah ini berjumlah 15 karakter. Hasil akhir dari proses simulasi ini menunjukkan bahwa semua karakter yang sudah dirancang berhasil ditampilkan dan menyala sesuai dengan nilai input yang dimasukkan sesuai rancangan. Terima kasih semuanya.